Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Meta Malihatul Maslahat, MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan perkenalkan, saya Muhammad Hilmi, NIM 20101100056, yang akan menjelaskan mengenai materi strategi mengajar kecerdasan logis matematis. Apa sih kecerdasan logis matematis itu? Yaitu suatu kemampuan seseorang dalam berhitung, mengukur dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka. Nah, kecerdasan logis matematis ini memiliki komponen inti, yaitu kepekaan memahami pola-pola logis atau numerik dan kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Selain itu, seseorang yang memiliki kecerdasan ini, kompetensinya adalah kemampuan berhitung, bernalar, dan berpikir logis dalam memecahkan masalah. Nah, apa saja strateginya? Yaitu ada pengamatan, discovering, problem solving, identifikasi, klasifikasi, separasi, kuantifikasi, komparasi, procedural text, pendataan, tebak angka, tebak simbol, sudoku, latihan soal, jawaban soal, eksperimen, action research, studi kasus, analogi, dan tebak logis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan merupakan pengawasan terhadap perbuatan atau kegiatan, keadaan orang lain, atau penelitian. Perbuatan mengamati dengan penuh. Nah, di sini siswa terlibat dalam usaha pengamatan atau mengamati terhadap suatu sifat, ciri-ciri objek materi yang diamati. Misalkan, atau contohnya, dulu waktu kita SD, saya sendiri ya, waktu dulu SD, mungkin teman-teman ada yang sama mengalaminya, yaitu dulu kita ditugaskan untuk mengamati proses perkecambahan. Nah, kita sampai di rumah, ditugaskan untuk membuat 2 sampel. Yang satu ditaruh di luar sehingga kena cahaya matahari, dan yang kedua ditaruh di dalam rumah. Bagaimana pertumbuhan perkecambahan ketika terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, itu. Yang kedua adalah discovering. Itu siswa diarahkan untuk menemukan jawaban melalui proses perhitungan rumus, baik itu pelajaran matematika, fisika, kimia, ekonomi, atau perhitungan pembagian warisan dalam penalaran agama atau hukum faraid itu ya, serta menggunakan kajian referensi literatur sebagai pendukung teori untuk menemukan dan memperkuat jawaban tersebut. Nah, singkatnya di sini adalah siswa melakukan pencarian untuk merumuskan jawaban soal, untuk menemukan jawaban soal menggunakan rumus, persamaan, atau melalui referensi literatur. Jadi kita dilatih untuk bagaimana cara kita merumuskan soal, menjawab soal dengan rumus, dengan ketentuan sesuai dengan referensi literatur yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah problem solving. Nah, di sini ada perbedaan antara problem solving dengan discovering. Nah, untuk strategi discovering, di sini siswa menemukan jawaban melalui perhitungan rumus persamaan matematika itu melalui berdasarkan referensi. Sementara strategi problem solving, siswa mencari solusi dengan cara mengidentifikasi, mengeksplorasi, menginvestigasi,
membuat praduga sendiri sampai akhirnya menemukan solusinya itu. Nah, problem solving ini pembelajaran berbasis masalah. Menurut Melo Silver, Serraino, dan Ciselli adalah problem solving merupakan perangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Jadi kita dilatih untuk menyelesaikan suatu masalah di sini. Selanjutnya adalah identifikasi, yaitu pemahaman konsep dengan cara mencari beberapa ciri yang melekat pada sebuah objek. Nah, di sini deskripsi dengan ciri-ciri tersebut akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang konsep objek tersebut. Misalnya dulu kita saat pengenalan hewan dengan mengidentifikasi suara hewan. Misalnya suara hewan kucing bagaimana, suara burung bagaimana, begitu. Yang selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu pemisahan atau pemilahan atau pembagian atau penggolongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan, penyusunan dan penetapan suatu ke dalam kelas-kelasnya. Misalnya menguraikan makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa saja, begitu. Terus selanjutnya adalah separasi. Separasi adalah kebalikan dari strategi klasifikasi tadi. Dalam pembelajaran, strategi separasi ini dilakukan dengan cara memisahkan suatu kelompok berdasarkan premis-premisnya, kriteria, ciri-ciri, atau indikator tertentu. Misalnya pembelajaran tentang hewan yang membahas tentang hewan mamalia dan hewan bertelur. Nah, kelas hewan mamalia, ya. Mamalia itu hewannya apa saja? Ada kambing, ada sapi, dan sebagainya. Terus hewan yang bertelur, ada ayam, ada ikan, ya, kecuali ikan hiu, ya, mamalia itu. Terus selanjutnya adalah kuantifikasi, yang merupakan proses matematika dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan angka-angka dan simbol bilangan lainnya. Nah, hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tersebut disebut aktivitas kuantifikasi. Nah, strategi kuantifikasi ini menitik beratkan pada perhitungan angka-angka di luar matematika dan ilmu pengetahuan alam. Misalnya, strategi kuantifikasi ini dapat diterapkan pada pembelajaran geografi saat mempelajari statistik jumlah penduduk atau menghitung presentasi kualitas korupsi anggota DPR dari tahun ke tahun. Contoh lain misalnya penggunaan strategi kuantifikasi pada pelajaran olahraga. Nah, kita masukkan di situ. Nah, bisa kita masukkan jika kita mengukur luas lapangan futsal, kira-kira berapa ukurannya. Nah, itu bisa kita masukkan dalam strategi kuantifikasi. Selanjutnya adalah komparasi, yaitu perbandingan sebagai penjelas. Melalui aktivitas kreatif, strategi komparasi ini melatih siswa mengetahui suatu perbandingan dari beberapa konten materi ajar. Pola pengajaran strategi komparasi tidak hanya berbasis angka, namun juga daya logika siswa terhadap tema materi apapun. Misalnya melalui pembelajaran mengenai perbandingan sifat fisik antara minyak dan air, kan suatu zat yang tidak bisa menyatu di situ. Nah, itu bisa kita jadikan ada perbandingan di situ. Selanjutnya adalah procedural text, yang merupakan prosedur yang tertulis dan menjadi acuan atau patokan dalam melakukan kegiatan percobaan atau demonstrasi. Nah, strategi prosedural text dalam pengajaran guru persis seperti seorang chef ketika makanan berdasarkan langkah-langkah dalam resep, ya. Misalnya waktu kita mempelajari TIK dulu, kita awal mula diajarkan bagaimana mengoperasikan komputer. Nah, bagaimana
langkah-langkah menghidupkan sampai nanti mematikan komputer tersebut. Seterusnya adalah pendataan, yaitu mendata atau melakukan pengumpulan data terhadap suatu objek yang sedang didata. Nah, inti dari strategi pendataan dalam proses pembelajaran adalah siswa mendata atau mengumpulkan data-data yang terkait dengan materi yang dibahas. Misalnya seorang komting yang mendata teman-temannya sekelas yang domisili Kudus itu berapa orang, siapa saja, yang Jepara berapa orang dan siapa saja, dan seterusnya dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah tebak angka, yaitu jenis permainan tebak-tebakan terhadap angka yang tertera baik secara tersamar maupun melalui prosedur penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Misalnya pada gambar tersebut bisa kita lihat, mungkin kita sudah pernah ya, mungkin mengerjakan atau menebak-nebak lah gambar tersebut. Nah, di sini ada pendekatan. Jika aktivitas permainan strategi tebak angka ini dilakukan secara kelompok, maka ada pendekatan multiple intelligence di sini, yaitu menggunakan pendekatan interpersonal yang berhubungan antara anggota kelompok satu dengan anggota lainnya. Adapun modalitas belajar permainan tebak angka ini adalah kinestetik dan visual, melihat gambar-gambar angka tersebut ya. Terus yang selanjutnya adalah tebak simbol, yang merupakan juga tebak-tebakan serupa dengan tebak angka, yaitu tebak simbol dalam pembelajaran siswa berupa permainan tebak-tebakan terhadap simbol atau lambang matematika melalui aktivitas penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau pengoperasian matematika lainnya. Nah, strategi tebak simbol ini menekankan bahwa pemahaman materi terhadap bentuk operasional matematika. Nah, misalnya dalam mata pelajaran IPA ada beberapa simbol seperti alfa, beta, dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk satuan apa, untuk digunakan untuk ketika apa, kan itu. Selanjutnya adalah permainan sudoku, yang nama lainnya adalah number village, sejenis permainan teka-teki logika. Nah, strategi sudoku sangat matematis dikarenakan strategi sudoku ini full mengotak-atik angka dalam konsepsi teka-teki logika. Nah, bagi yang kecerdasan matematisnya tinggi, pasti permainan ini sangat asik sekali. Nah, selanjutnya adalah latihan soal, yang merupakan proses belajar dengan cara latihan menjawab soal-soal sebagai wujud aplikasi pemahaman materi. Nah, sebagian besar guru menggunakan strategi latihan soal ini sebagai upaya untuk mengukur poin pemahaman siswa terhadap suatu tema yang telah diajarkan. Nah, nantinya sehingga strategi latihan soal ini menjadi jembatan siswa terlatih dan memahami jawaban soal dengan benar sebelum siswa benar-benar mengerjakan soal-soal tes. Selanjutnya adalah jawaban soal, yaitu menguji pemahaman dengan cara menjawab soal yang telah diajarkan. Nah, teknik menjawab soal ini dapat melalui isian, esai, atau pilihan ganda, seperti soal-soal ujian biasanya ya. Nah, proses belajar ini pada esensinya adalah bukan hanya ketika siswa mampu menjawab soal dengan benar saja, tetapi bagaimana siswa memahami makna dan mempraktikkan nilai-nilai yang telah terkandung dalam soal. Itulah esensi ilmu pengetahuan yang bernilai. Nah, teknik penerapan strategi menjawab soal ini dalam proses pembelajaran siswa merupakan kelanjutan dari strategi latihan soal tadi. Nah, setelah aktivitas pembelajaran siswa selesai, seorang guru mengadakan tes. Nah, latihan soal adalah latihan sebelum tes. Jawaban soal ini merupakan tesnya.
dari hasil menjawab soal siswa adalah gambaran memahami siswa terhadap materi tersebut. Betul-betul paham akan materi yang telah diajarkan atau belum. Selanjutnya adalah eksperimen, yang merupakan percobaan yang bersistem dan metodis untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Nah, pada tahapan eksplorasi, siswa sebagai pelaku eksperimen akan mengolaborasikan temuan-temuan atau hal-hal yang diperoleh dari proses eksperimen. Contohnya percobaan percambahan dengan perbedaan media tanam. Nah, seperti pengamatan tadi, suatu percobaan percambahan dulu kita menggunakan berbagai macam media tanam. Ada yang menggunakan kapas diberi air, ada pasir, ada tanah. Terus bagaimana tingkat pertumbuhan, mana yang paling cepat, kan begitu. Selanjutnya adalah action research, yaitu strategi action research yang mana siswa melakukan kegiatan penelitian dalam proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya, siswa ditugaskan untuk terjun ke masyarakat untuk menyurvei mayoritas pekerjaan warga di sekitarnya. Nah, mayoritas pekerjaannya apa? Terus jumlah penduduk di situ berapa? Begitu, misalnya. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus ini digunakan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Nah, inti studi kasus ini adalah menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan, dan apa hasilnya. Contohnya menganalisis kasus kenakalan remaja. Nah, apa yang ditimbulkan, apa yang terjadi dengan kenakalan remaja itu, apa yang ditimbulkan, terus mengapa kenakalan remaja itu bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana solusinya untuk membina sehingga kenakalan remaja itu tidak ada lagi. Dan selanjutnya adalah analogi, yang merupakan metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengadopsi solusi dari masalah lain. Contohnya menganalogikan bagaimana bisa ibadah sholat adalah menjadi penentu diterimanya amalan lainnya. Sudah kita ketahui bahwa sholat adalah tiangnya agama. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Walaupun sudah puasa, zakat, beramal, haji, sebanyak apapun, berapa kali pun, kalau sholatnya tidak benar, misalnya bolong-bolong atau bahkan tidak sholat, tentunya tidak akan bisa, karena yang dihisab pertama kali adalah sholat. Yang selanjutnya adalah tebak logis, yang mana tebak logis ini sejatinya adalah teka-teki dengan tujuan untuk mengasah logika berpikir. Nah, teka-teki ini bisa untuk hiburan. Secara konteks, tebakan logis dapat divariasikan dalam materi pembelajaran dikarenakan banyak tebakan-tebakan dari masalah matematika. Misalnya, Budina pulang dari pasar memberi kain sepanjang 5 meter. Kemudian kain tersebut digunakan 3,5 atau 3,5 meter untuk membuat baju. Kemudian Budina membeli lagi ke pasar 1,5 meter lagi. Berapa sisa kain Budina sekarang? Nah, misal tebak-tebakan seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.